Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita lanjutkan kembali pemirsa opini di hari ini. Nah, yang penasaran nih seputar hoax sampai sekarang ini masih tetap menjadi suatu problematika, suatu bisa dikatakan momok juga yang mengerikan karena dari hoax ini bisa akibatnya sangat banyak sekali. Berakibat negatif iya, terus juga bisa menghancurkan semuanya iya, perpecahan di tetangga iya, terus juga antar bernegara pun juga bisa karena dengan adanya hoax ini. Nah, kalau dari segi ilmu komunikasi, ya ini masuknya di mana nih hoax ini, Bu? Tadi ya, saya kan betul. sampaikan tergantung salurannya di mana nih, penyampaiannya metode apa nih. Jadi hoax itu kan bisa disebarkan melalui berbagai sarana, ya, bisa melalui media cetak ya, atau misalnya media sosial. Atau juga secara langsung, itu macam-macam. Tapi kalau untuk media mainstream ya, yang cetak itu kan rata-rata dia jarang karena tadi filterisasinya. Rata-rata kan media cetak itu udah berizin ya. Benar. Udah berizin. Sehingga hoax itu biasanya tumbuh subur di ranah digital. Grup WhatsApp keluarga gitu. Itu. Makanya sekarang ada namanya literasi digital kan. Karena bagaimana mengedukasi, meliterasi masyarakat dengan perangkat-perangkat digital. Karena saluran yang paling subur untuk penyebaran hoax itu di sana, di ranah digital. Begitu. Jadi kalau ditanya dia masuk ke komunikasi apa, ya kalau dia disebarkan lewat media digital, lewat apa? Maksudnya dia dengan sistematika yang bagaimana dulu nih? Kalau misalnya melalui grup WhatsApp, maka itu menjadi komunikasi kelompok. Karena kan ada anggota grup di situ. Benar, betul. Kalau dia atau komunikasi organisasi, kalau dia masuk di grup organisasi apa, masuklah ke itu komunikasi organisasi. Berarti bisa dikatakan seperti air ini hoax ini, Bu ya. Tergantung wadahnya ini di mana. Kalau misalnya kita kan punya nih grup khusus spesial teman-teman dekat, misalnya bukan organisasi khusus ya, grup misalnya grup rempong gitu, atau grup apa yang anggotanya cuma 5-10, itu masuk ke komunikasi kelompok. Kalau dia disebarkan di situ. Nah kemudian kalau dia melalui Japri misalnya, Japri dia akan berarti dia masuk ke komunikasi antar pribadi, karena hanya menyangkut satu orang ke orang yang lainnya kan. Kalau misalnya dia disebarkan di platform media sosial, di Instagram, di Facebook misalnya kan, maka dia akan masuk ke komunikasi massa lagi. Iya kan? Benar. Wah, gitu. ini seperti kuliah lagi nih. Iya, jadi tergantung di mana dia hidupnya, dia tersebarnya, di mana kita membacanya. Seperti itu, hoax itu. Nah, kalau dari pengamatan Ibu Lisa nih, Bu, melihat orang-orang yang dengan sengaja atau mungkin juga yang tidak sengaja. Biasanya kalau yang tidak sengaja ini itu tadi ibu-ibu yang di grup keluarga ada dapat dari temannya disebarkan lagi. Itu kan orang-orang yang tanpa sengaja gitu. Nah, apa sih yang membuat individu ini sehingga mereka tergiur untuk menyebarkan hoax itu tadi, Bu? Jadi sebenarnya sifat hoax itu kenapa dia mudah sekali untuk diyakini kebenarannya, percayaannya, ya karena dia menyentuh sisi emosional. Ya, jadi orang itu cenderung lebih mudah percaya dengan segala sesuatu yang menurut dia itu kesukaan dia, atau segala sesuatu yang diyakininya benar. Tuh. Nah, sehingga ketika misalnya berita bohong, katakanlah tentang misalnya tentang agama tertentu yang menyerang agama lain, nah berita itu sampai ke agama yang tertentu, yang bukan yang diserang nih ya, yang bukan diserang, itu dianggap sebagai sesuatu hal yang benar, sehingga dia kemudian menyebarkannya ke sesama kelompok agamanya untuk menyerang agama yang lain tadi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi itu juga ketahuan sama agama lainnya kan? Benar, betul. Berita itu, padahal itu tidak benar. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya
dibuat ya atau dibentuk dengan produsen hoax. Jadi hoax itu memang diproduksi. sudah ada. diproduksi. Cuman memproduksinya itu tergantung. Ada orang yang tanpa sadar memproduksi hoax ya. Ada orang yang memang di-create untuk memproduksi hoax. Apa istilah sekarang, buzzer? Ya. Oke. Maka dari itu kalau dalam kategorinya hoax itu kan ada yang dinamakan misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Kalau disinformasi itu kan memang berita itu nggak benar, tapi orang yang nyebarkannya itu nggak tahu itu nggak benar gitu loh. Oke. Karena dia hanya tidak tahu apa-apa gitu Bu, ya. karena dia meyakini itu benar, karena dia nggak tahu. Gitu. Jadi dia meyakini oh benar nih. Mungkin menurut dia ya tadi dekat dengan kesukaan dia, yang dia benci ada di situ, misalnya kan, ya seperti itu. Jadi itu menggugah sisi emosional. Itu maksudnya di disinformasi itu tadi. Itu miss ya. Misinformasi. Jadi segala sesuatu yang disebarkan tanpa sepengetahuan orang yang menyebarkan kebenarannya tanpa diketahui ya. Jadi dibilang nggak sengaja bukan nggak disengaja, tapi dia memang tidak tahu bahwa itu tidak benar. Lain hal dengan disinformasi. Kalau disinformasi, ini orang yang nyebarnya tahu nih berita ini nggak benar gitu loh. Tapi karena dia pengen bikin kegaduhan, mau bikin kericuhan, maka dia sebarkan itu berita dengan hoax. sengaja. Dengan gitu. sengaja untuk manipulasi. Nah, sehingga orang yang menerima itu ya kalau dia nggak tahu, maka dia bisa percaya. Tapi kalau dia tahu, bisa jadi dia nggak percaya dan tidak menyebarkannya lagi. Tapi kalau dia nggak tahu, maka dia bisa sebarkan sebarin lagi. Akhirnya jadi misinformasi lagi kan. Benar. Seperti itu. Padahal sebenarnya berita itu tidak benar dan diketahui bahwa berita itu tidak benar oleh penyebar pertama. Tapi karena dia ingin bikin kegaduhan, mungkin ada maksud tujuan tertentu untuk manipulasi dan sebagainya, maka dia sebarkan itu berita. Informasi itu. Yang terakhir ada yang dinamakan malinformasi. Malinformasi ini itu tadi produsen tadi benar diciptakan. Padahal beritanya benar loh. Bisa jadi informasi itu benar, tapi dipelintir ya, dibentuk, di-create seolah-olah itu menjadi informasi yang salah. Ini lebih jahat lagi. Lebih jahat lagi memang niatnya. Nah, niatnya gitu. Memang sudah ada niatnya ya. Ya. Berarti masuk ke sana untuk cara penyebaran dari hoax itu tadi. Ya. Nah, berarti kalau yang si pembuat ini bisa jadi mereka ingin menunjukkan eksistensi mereka gitu, pengen dianggap. Ya, bukan hanya eksistensi ya, tapi keuntungan bisnis kan. Jadi bisa dibayangkan ya kalau hoax itu tersebar diulang-ulang ya, ditonton, kemudian di-share berulang-ulang. Akhirnya rating ininya kan naik ya. Benar, betul. Dan pendapatan mereka bisa lebih banyak dari sana. Itu sih yang dikejar sama produsen hoax ini tadi. Nah, sehingga ini menjadi tantangan lah untuk kita semua ke depan menyikapi berita-berita atau informasi-informasi yang beredar di sekitar kita, terutama di platform digital. Benar, betul sekali. Kalau dulu kan gosip-gosip itu kita hanya tahu gosip tetangga, tapi kalau sekarang gosip itu sudah gosip dunia yang kita tahu gitu. Maka itu semakin banyak hoax-hoax yang gampang untuk masuk ke gadget kita gitu. Nah, kalau untuk dari kita nih Bu, sebagai orang yang begitu dapat berita misalnya broadcast di WhatsApp keluarga, wah ini benar atau enggak? Ada nggak sih satu hal yang bisa kita lakukan sehingga kita tahu oh ternyata ini beritanya bohong nih, hoax nih. Ya jadi sebenarnya ada ya mekanisme untuk kita cek fakta berita. Namanya kita bisa cek fakta, kita bisa ke kontak Kalimasada ya, atau kita bisa cek tuh kita bisa unduh aplikasi. Oh sudah ada aplikasi? Ada. Kalimasada itu di WhatsApp, jadi ada nomor kontaknya. Nah kita save itu, nanti setiap link berita yang kita dapat, informasi itu kita kirimkan ke situ, nanti keluar apakah berita ini benar atau tidak. Atau juga kita bisa cek melalui mesin pencari ya, di Google misalnya.
itu tentang link itu, tapi kita harus masuk ke websitenya cek fakta. Oh, oke. Jadi sudah Ya. ada nih pemirsa opini. Jadi untuk Anda yang kira-kira curiga terhadap satu informasi, bisa langsung download di WhatsApp. Nanti ada nomor telepon call center lah berarti Bu, bisa dikatakan. Ada ya. nomornya, bisa dicek nanti ya di mesin pencari Kalimasada. Oke. Saya agak lupa nomornya ya, tapi nomor handphone. Kemudian juga kalau untuk cek gambar itu bisa melalui Google Reverse Image ya. Jadi kita buka Google Reverse Image, kemudian nanti kita taruhlah sumber gambarnya itu di sana, link gambarnya, nanti dia keluar itu gambar asli atau palsu, seperti itu. Editan atau memang benar-benar hasil foto asli Iya, betul. gitu ya. Nah itu kalau kita mau berupaya, tapi kalau untuk mengenali secara spontanitas sebenarnya bisa juga sih. Kita lihat dulu tuh berita itu kira-kira judulnya berlebih-lebihan nggak, atau ada yang disembunyikan nggak, sesuai nggak. Misalnya gini, kan hoax itu ada yang namanya clickbait ya. Clickbait itu kan yang suka muncul di platform media sosial segala macam, link-link berita. Misalnya tentang apa, judulnya berita, wah, wah gitu ya. Ya ini apa, terbunuh sekian ribu orang, atau keracunan sekian, yang menurut kita menarik untuk kita buka. Tapi ternyata pas kita buka, bukan berita itu isinya. Itu kan juga hoax. Namanya clickbait. Yang ternyata pas kita buka, beritanya tentang pornografi lah. Oke, sehingga nanti kita masuk ke link itu bisa jadi virus. Sekarang kan banyak nih virus-virus yang masuk di handphone gadget kita. Nah, kita tahan lagi obrolannya Bu. Dan untuk Anda pemirsa opini, jangan kemana-mana ya. Masih kita lanjutkan obrolan seputar hoax dan bagaimana cara mencegah juga. Tetap setia di Opini Obrolan Pas di sini.